Taif, kita naik kereta elektrik. Masya Allah, tinggi sekali. Sangat elektrik atau Elektrik. Oh, elektrik. Elektrik. Elektrik atau teletrik? Elektrik. Elektrik. Wah, indah sekali. Masya Allah, indah sekali. Gunung ya. Masya Allah, coba kalau di Ancol mah. Masya Allah. Iya. Adek. Makan nasi biryani dulu. Dek, ntar deh, jadi habisin dulu deh. Masya Allah, makan nasi Arab biryani. Adek, mantap dek. It's the best, hamdan tur. Alhamdulillah. Ini hotel yang ada di Madinah. Masya Allah, Madinah sangat damai sekali, tenang. Al-Zahar Salsali Hotel. Masya Allah, kondisi di Madinah 8 derajat Celcius. Kita sedang berada di
Masjid Masjidil Nabawi. Ya. Kira Masjidil Haram. Masjid Nabawi ini, masya Allah. Ayo adik sama kakak jalan duluan, pelan. Adik sama kakak lagi di Masjid Nabawi. Adik, kakak, halo. Adik. Barang sama adik sana, Dek. Barang sama adik, habis video itu. Terus sana. Sampai mentok. Adik, kakak. Cuaca di Madinah 16 derajat Celcius. Ini ada kepala. Mendung. Udah rada-rada pilek. Udah pada pilek semuanya nih. Dekat adik, dekat. Dek, ambil dek. Dek. Thank you. Bentar, aku tidak pernah. Rasa parfum. Enak nggak? Ya enak lah. Yuk. Kita menuju Raudhah. Masya Allah, fast track nih, fast track. It's the best. Hamdan Tour is the best. Masya Allah. Dek. Masya Allah, Raudhah dek. Masya Allah, Raudhah dek. Masya Allah. Adek lewat apa? Di Makkah? Bagaimana? Kekayaan. Yes, it's the best. Raudhah is the best. Masya Allah. Adek, Raudhah dek. Masya Allah. Adek mau lewat mana sih, Nek? Tahan lah. Kita mau lewat makam Rasulullah. Kita mau melewati makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngantri dulu. Bismillah. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Rasulullah sebelah kiri deh. Nah itu ininya. Itu mimbar Rasulullah tuh deh. Nah itu mimbar Rasulullah, Raudhah. Nah ada makam Rasulullah deh. Nah ini deh, tuh deh. Itu makam Rasulullah tuh sebelah kiri. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dek, Rizky. Itu nak. Nah itu tuh deh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ya Umar. Haji, sama kerjaan ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Besok. Assalamualaikum. Besok, terus. Adek berada di mana, Dek? Di masjid tuh. Masjid Kuba. Nah ini ada beberapa bukti. Yuk, Adek jalan. Mana? Sini ke kiri, nak. Adek, dan Dek ininya, Dek. No. Adek berada di masjid. Tunggu, Abi, diam. Adek. Pokoknya haji tuh. Iya. Ini Dek, pilihan dulu, Dek. Masjid Kuba. Adek. Ada Al-Quran juga. Hah? Untuk menjagalah. Adek berada di mana, Dek? Dibangun oleh Rasulullah. Ya, karena usia pemakaman ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ya, apalagi yang namanya situs sudah lama, kadang-kadang hujan, panas, tentunya semuanya akan hancur seperti itu. Nanti bagi jamaah yang mau menambah dengan doa yang lain, silakan nanti di waktu bebasnya ya. Karena kita juga selain doa tadi, kita bisa mendoakan ahli kubur dengan doa yang lain. Namun kita perhatikan, kita berdoanya kepada Allah. Untuk ahli kubur tidak boleh kita berdoa kepada mereka karena mereka semuanya sudah meninggal dunia, seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin kita akan ceritakan bagaimana perang Uhud itu terjadi. Bapak Ibu bisa menghadap ke arah saya saja, agak ke sini biar Bapak Ibu membelakangi matahari, tidak silau. Ya, kita akan ceritakan. Jadi Bapak Ibu, perang Uhud itu terjadi pada tahun ke-3 Hijriah, tepatnya hari tanggal ke-7 bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah ya. Sebab terjadinya perang itu Bapak Ibu itu bermula ketika di tahun kedua itu terjadi perang yang namanya Perang Badar. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Perang Badar itu terjadi di sebuah daerah yang namanya Badar, berjarak sekitar 100 km dari kota Madinah ke arah barat ya. Nah, pada perang itu kaum muslimin waktu itu berjumlah berapa Bapak Ibu, ada yang tahu? 313 melawan musuh jumlahnya berapa? 1000. Dimenangkan oleh kaum muslimin atau orang kafir? Muslimin. Kaum muslimin, meskipun dengan jumlah yang sedikit, sehingga akhirnya reputasi orang kafir Quraisy kala itu tercoreng dan mereka itu berkeinginan untuk memperbaiki nama baik mereka ya. Kemudian selain itu juga Bapak Ibu, ternyata ada sebab yang kedua ya. Sebabnya apa? Kalau kita lihat Bapak Ibu, ada yang tahu di mana lokasi Masjid Nabawi? Ada yang tahu di mana kira-kira? Feeling di mana kira-kira? Di sana, ada yang di sana. Ada jauh lagi, ada yang di sana. Yang benar di sana Bapak Ibu. Nah, benar berarti. Ya. Kurang sana. Di sebelah sana ya. Ini lokasi perang, di sana lokasi Masjid Nabawi, kampung halamannya kaum muslimin, markasnya kaum muslimin.
Berarti lokasi musuh di mana Bapak Ibu? Di sana lokasi kaum muslimin, di sini lokasi perang. Berarti musuh kota Mekah ada di mana? Sana. Di sana. Sepakat Bapak Ibu? Salah semuanya. Ya. Sana. Bapak Ibu, kiblat kita itu ke sana. Lihat masjid, kiblatnya ke sana. Oh iya. Berarti kota Mekah dari di mana Bapak Ibu? Di sana. Aneh nggak Bapak Ibu? Di sana ada kota Mekah, di dekat kita situ ada kota Madinah. Kenapa perangnya di sini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Aturannya gitu. Kesepakatannya di sini bukan ya? Ternyata karena kota Madinah itu dikelilingi oleh gunung, ya, dan ada 2 pintu masuk. Pintu sebelah utara dan selatan. Yang bagian selatan itu sempit. Jadi pasukan yang jumlahnya banyak, tapi kalau masuknya dikit-dikit pasti akan gampang dikalahkan. Sehingga mereka mau masuk ke kota Madinah melalui jalur sebelah utara ini, karena sebelah utara, ya. Ketika di sana Mekah, di sini Madinah, kira-kira Masjid Al-Aqsa di arah mana Bapak Ibu? Al-Aqsa Palestina. Di mana kira-kira? Di mana yuk kira-kira? Di sana ya? Sana. Oke, Sana. ke arah sana Bapak Ibu ya, sebelah utara, ya. Nah, di sana ada Masjid Al-Aqsa, ada sebuah daerah namanya daerah Syam, zaman dulu namanya daerah Syam. Ternyata orang-orang kafir Quraisy Bapak Ibu, mereka punya kebiasaan untuk rihlah setiap tahunnya. Ila fihim rihlatas syita'i wassoif. Ternyata mereka punya kebiasaan untuk rihlah di musim panas, di musim dingin. Di musim dingin mereka akan melakukan perjalanan menuju ke Syam untuk berdagang di daerah Yaman. Di musim dingin mereka akan ke Yaman untuk jualan di Yaman. Mereka menjual barang dagangan mereka, kemudian mereka kembali membeli barang dagangan dari Yaman, dibawa pulang ke Mekah. Di musim panas akan dibawa ke Syam untuk dijual di daerah Syam. Setiap tahun selalu seperti itu. Musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Nah, ketika mereka hendak berdagang ke Syam, dari Mekah ke Syam, otomatis mereka harus melewati kota Madinah. Ketika mereka membiarkan kaum muslimin jumlahnya semakin lama semakin banyak, maka akan merugikan perdagangan mereka. Ya, perang Badar terjadi kan gara-gara Rasulullah itu hendak mencegat rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tapi qadarullah bertemunya dengan musuh yang dikirim dari Mekah. Nah, ketika kaum muslimin itu dibiarkan terus berkembang ya di Madinah, maka akan merugikan perdagangan mereka. Sehingga waktu itu ada 3 orang pemuda, ada Abdullah bin Jubair, ada Sofwan bin Umayyah, dan ada Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka mendatangi pembesar kota atau pimpinan kota Mekah, yang paling tinggi itu Abu Sufyan, meminta agar menyiapkan pasukan. Akhirnya Abu Sufyan menyetujui. Terkumpul 3.000 pasukan, 3.000 unta, kemudian ada 700 baju perang, dan ada 200 kuda perang. Ada yang bisa nyebutin pasukannya ada berapa? 3.000. 3.000. Untanya ada berapa? 300. Baju perangnya ada berapa? 700. Kuda perangnya ada berapa? 200. Dan perang itu ya untuk pasukan orang kafir Quraisy dipimpin langsung oleh Abu Sufyan sebagai pimpinan tertinggi, dan Abu Sufyan juga menugaskan Khalid bin Walid untuk mengambil posisi di sayap kanan bersama dengan 200 pasukan berkuda. Nah, ketika sebelum Abu Sufyan itu melakukan perjalanan menuju ke Madinah, ternyata Abu Sufyan sempat mengajak pamannya Rasulullah yang waktu itu masih kafir. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Paman Rasulullah yang masih kafir di Mekah. Siapa kira-kira? Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab mati perang perang Badar. Ada yang tahu? Abu Thalib meninggal ketika 3 tahun sebelum hijrah. Abbas. Abu Jahal bukan pamannya? Bukan Abbas. Hamzah udah masuk Islam, udah ikut Hamzah, hijrah. iya, masuk Ya, Abbas itu masih dalam keadaan kafir, masih berada di Mekah. Abbas ini diajak untuk ikut perang, tapi ternyata Abbas menolaknya. Justru Abbas ini mengirim utusan untuk memberitahu rencana ini pada Rasulullah, sehingga utusan itu datang ke kota Madinah. Faisal sendiri. Mau di ini dulu? Ibunya yang lagi ada. Ya. Ketika utusan itu sampai ke Madinah, akhirnya Rasulullah pun menyiapkan pasukan dengan jumlah berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? 700. Ada 1.000. Oh, 1.000. Ya, ada 1.000 pasukan dipimpin langsung oleh beliau. Ya. Kemudian 1.000 pasukan itu dibawa ke lokasi ini, berkemah kira-kira di sebelah sana Bapak Ibu. Ya, kira-kira di sebelah sana. Nah, namun ternyata Bapak Ibu, dari 1.000 pasukan itu ada 300 orang munafik di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 orang itu melarikan diri ke kota Madinah. Jadi kota Madinah waktu itu Bapak Ibu, isinya hanya isi perempuan, orang tua, anak kecil, orang sakit.
isinya hanya 4 golongan ini. Ya, ternyata 300 pasukan dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka kembali ke kota Madinah karena mereka adalah orang yang penakut. Ya. Sehingga tersisa hanya 700 pasukan melawan berapa ribu pasukan? 3.000. Jumlahnya sangat tidak imbang. Nah, ketika musuh kedua pasukan sudah berhadapan Bapak Ibu, ya. Pasukan kaum muslimin kurang lebih menghadapnya ke arah sana dan musuh dari sana menghadap ke arah saya, seperti itu. Waktu itu Rasulullah menempatkan 50 orang pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair tadi yang Bandara King Abdul Aziz. King Abdul Aziz, Jeddah. Pulangan umroh 26 November. Sudah berada di King Abdul Aziz, Jeddah. Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Adek, sana dek, kamu kesana dek, lari dek. Adik, kelas banget ya dek. Bandara King Abdul Aziz. Ini ngebentuknya Kamu bisa dek. apa nih terminal apa bandara nih itu ngebentuknya pokoknya. Alhamdulillah kita sudah sampai Jakarta. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah. Kita sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan alhamdulillah ya dek. Itu katanya sama Dubai kurang. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di Soekarno-Hatta.